bisa berkiprah, dan ke depan kita harapkan sampah itu PPJKR kita semuanya di bawah BUMDes. Itu supaya nanti di pemerintah ini tidak ada job-job yang harus dikerjakan masing-masing, sehingga tidak banyak mengganggu pemerintah desa terkait dengan kita berkiprah di desa seperti itu. Mungkin bersih, hijau. Ya silakan. Mungkin dari siapa dulu? Ya nanti Pak Heri dulu. Masih kita ini di Bangka. Ini data saja. Mungkin ada hal yang unik yang perlu disampaikan, perlu penambahan solusi buat kita. Nah, silakan. Jadi jangan lupa mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah kita, salam dan budaya. Nah, apa yang kita hari ini renungkan, koordinasikan, mendapat konsep kebetulan saya mendapatkan tugas juga untuk melakukan studi untuk proyek esensi bagi perusahaan WWF Malaysia sebagai mitra WWF Indonesia dan pendanaan. Jadi sebenarnya lebih kepada mencari apa sih pembelajaran dari pertama kita di Sempita, yang kedua tidak betul kira nanti di luar setelah ini di lain di luar Jawa kan. Nah, karena itu, tapi juga karena memang saya mendapatkan informasi kebetulan yang ini permainan pendanaan WWF Malaysia dan Bandari juga agak rempet karena mungkin tadi karena ini Pak ya, jadi agak lambat kita ini hilang waktu karena situasi yang kurang memungkinkan. Jadi nanti hasil pembelajaran kita ini mungkin ada plus minus juga nih Pak. Pengembangan juga kita punya ini yang nanti kita usahakan dalam laporan itu ke ya tidak sejauh mungkin. Nah, jadi apa yang hasil akan mencari tingkatan juga kita informasikan. Tapi kita juga harus sadar bahwa situasi pandemi buat kasus semua nih Pak. Jadi proyek saya dulu di Jakarta itu saya janji bertemu dengan LH di pasaran itu berapa ya Pak? Baru ketemu kemarin sebelum saya kembali Pak. Tapi untuk memanfaatkan solusi juga bagi industri. Tapi dari perbaikan melalui sekarang kita lihat sumber berkesannya terus di sementara. Mungkin itu saja yang sampaikan sebagai pengenalan, kita diskusi atau juga kita juga apa namanya pandangan beberapa Pak sini kan dari tentang apa namanya sebelum program McKinsey masuk, gimana sih situasi masyarakat di sini ya dalam sikap mereka dalam masalah sampah ini kan, apakah memang sudah punya teratur atau belum ya dalam memilah sampah ya. Kemudian apakah hal ini juga mereka pemikiran dalam pemanfaatan jadi nilai tambah mereka sudah dibandingkan dengan sekolah atau dimasuki gimana nih. Waktu itu saya mengisi misalnya proses tingkat peningkatan saya juga nih Pak ya, kalau laporannya McKinsey saya udah baca udah banyak banget ya terbaca, tapi saya ingin tahu langsung dari ini kan kalau sehari-harinya mengalami nih Pak, wah mungkin dari beberapa McKinsey ini kita punya peningkatan income tambah sekian buat orang, kemudian meningkat kita tadi
tidak peduli. Sekarang 30% dari masyarakat sudah mulai peduli, walaupun belum 100% ya. Ini saya ingin dengar nih Pak dari Bapak nih, ya nanti. Jadi apa yang disampaikan sini kita bisa olah menjadi satu studi pembelajaran yang lengkap. Mudah-mudahan Pak. Jadi mohon saya mohon masukan dari Bapak Ibu untuk diskusi ini supaya kita bisa sama-sama belajar. Ya. Yang pulang kita gabung seperti itu dengan tertatih-tatih kita melakukan pendekatan-pendekatan dan juga pemahaman dari McKinsey seperti apa kita harus menggerakkan kembali, menghidupkan kembali TPS TKI kita. Nah, dengan demikian, dengan berbincang-bincang dengan McKinsey, sehingga saya putuskan kemarin dari akhir Mei, kalau tidak salah, ya, saya tunjuk ini dusun Genang Gede dan dusun Umosari. Nah, dengan demikian, dari McKinsey sudah memberikan pemahaman seberapa jumlah sampah yang dihasilkan per hari per dusun. Nah, sehingga McKinsey itu bisa memberikan rasio seberapa sampah organik, seberapa sampah anorganik, dan seberapa sampah residu yang dikumpulkan oleh warga. Silakan dulu Bapak-bapak gininya. Baik, terima kasih Pak Berbekal atas waktunya. Mohon izin. Yang saya hormati Pak Berbekal, Bu Sekdes, Pak Ketua BPD, ada Pak Ketua BPD, Bapak dari Penasehat Bumdes yang sudah hadir juga, dari Bapak McKinsey yang sudah hadir pada pagi hari ini semuanya. Pertama-tama ujian puji syukur kita ucapkan panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di sini dengan mengucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya. Baik, Pak Heri yang saya hormati, pada pagi ini saya ingin diberikan kesempatan oleh Pak Berbekal untuk menceritakan sedikit dari awal. Artinya pertama saya mengucapkan terima kasih kepada McKinsey. Pertama, saya melihat pandangan saya awam untuk memilah, bahasa memilah itu susah Pak Eri. Bahasa kita apalagi kita ke masyarakat, mengedukasi masyarakat sangat susah. Nah, akhirnya setelah kita sekian kali rapat dengan McKinsey, dengan tim, akhirnya saya diberikan solusi oleh McKinsey. Jadinya itu dari pendataan, ada cara untuk mengedukasi. Nanti setelah diedukasi, nanti akan dibagikan tong sampah dengan 3 warna seperti itu. Jadinya di sana saya sudah mulai berpikir, bisa nggak masyarakat saya di Genang Gede, karena masyarakat saya mayoritas dari luar, bisa nggak kita memberikan pemahaman mereka? Karena orang itu seperti Pak Berbekal bilang tadi terbiasa dengan manjanya uang satu tempat tong sampah. Nah, akhirnya kita sering ketemu dengan McKinsey, sampai di Banjar pun kita sering rapat. Belajarlah di edukasi ke rumah-rumah, dan dibantu juga kemarin dari tim Jumali Kota, juga terjun ibu-ibunya itu mengedukasi. Jadinya dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, setiap hari dibantu juga kemarin dengan adik-adik mahasiswa, setiap hari sampai sekarang pun kadang-kadang masih itu terjun. Nah, terus satunya rutin untuk mengedukasi, merubah mindset warga kami agar bisa memilah sampah. Pertama mungkin memang artinya kurang, artinya masih masyarakat karena tangannya terbiasa. Nah, akhirnya karena terus diedukasi, bisalah mereka masyarakat untuk kuning berarti daun-daunan, untuk hijau berarti sampah dedaunan, untuk residu untuk masker bekas di sini yang merah. Bisalah walaupun harga bulan demi bulan belum maksimal. Nah, sehingga singkat cerita, biar lama singkat cerita, kami pun mungkin pihak McKinsey tahu sudah mendapatkan stiker jempol di masing-masing rumah. Nah, artinya untuk pemilahan itu sudah ya ada sudah 80% sudah berjalan. Karena saking setiap harinya dibantu dengan edukasi, dibantu dengan 3 tempat tong sampah oleh McKinsey juga, artinya sudah berjalan 80%. Tapi memang sih masih kadang-kadang anak kecil membuang sampah itu kan masih sembarangan, Pak Ariannya.
buang ke depan itu belum ya terbiasa seperti itu. Pastikan seperti itu mungkin lah. Artinya itu sangat perlu karena di dusun kami, di dusun Bedang Gede itu artinya sampah plastik masyarakat itu banyak juga dibuang. Kadang-kadang artinya sampai pemulung mencari rongsokan itu, Pak, artinya lumayan mendapatkan itu. Nah, gimana? Artinya mungkin ada ide-ide brilian, ide yang bagus, mungkin kedepannya mungkin dibuatkan suatu pelatihan, dicarikan satu moderator atau memang ahlinya yang mempunyai ide-ide gimana sampah plastik itu seperti yang Pak Heri bilang itu saya setuju sangat berguna nanti sehingga mendatangkan bisa memberikan income bagi kita semua. Mungkin dari pihak McKinsey bisa memberikan bantuan dan dari pihak desa mendukung, saling mensupport sehingga itu bisa terbentuk ya. Oke, begitu sekedar saran saya dan ucapan terima kasih saya kepada McKinsey. Artinya Berikan sekedar cerita bagaimana kita belum kita bergabung di DPPH. Silakan. Gitu teman. Om Swastiastu. Om Mawigana Namastu Namaskar. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Salam, nama budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bimantara Suganti, Bapak dari Kepala Dusun Tumasari. Saya sebagai Kepala Dusun baru menjabat di tahun 2020. Sedangkan DPS mungkin Pak mantan Kepala Desa sudah sudah membangun itu sekitar tahun 2016 ya Pak. Ya, jadi memang susahnya itu membangun kesadaran di masyarakat dari awal. Ketika sudah nyaman membuang sampah di satu tempat begitu asal buang saja, menjadikan terpilah itu memang lumayan berat tantangannya. Jadi kuncinya di saya adalah komunikasi. Kadang-kadang ketika komitmen itu hanya di satu sisi, misalnya desa saja tanpa didukung oleh dusun, ya akan menjadi masalah. Begitu juga kepala dusun berkomitmen, tetapi di masyarakat kita juga susah. Jadi semua harus berkomitmen di sini bagaimana budaya yang sebelumnya enak membuang sampah itu kita ubah menjadi harus memilah. Dan bersyukur juga dengan adanya SK Gubernur dan SK Wali Kota terkait pemilahan sampah sehingga itu yang menjadikan saya lebih mudah di masyarakat untuk mengedukasi ataupun melakukan pembinaan. Nah, terkait tadi permasalahan kalau tadi Bapak sudah sempat singgung kalau organik kan sudah gampang ya, sudah artinya kita sudah bisa menata sebagai kompos. Tetapi tantangannya adalah bagaimana nanti ke depan ketika semua desa sudah punya pupuk, ya tentu kemanakan pupuk ini. Jadi saya langsung saja Pak, karena tadi sudah dari teman saya di Kuala jadi sudah menjelaskan terkait bagaimana edukasi. Kalau saya sih dari sisi saran saja sih, saran walaupun saya masih awam ya, mungkin dari WWF kan sudah pengalamannya jauh tinggi ya, bahkan sampai nasional internasional. Nah kan saya yang saya lihat di TPS 3R, kalau masalah di daur ulang mungkin di tahun depan desa sudah menganggarkan bank sampah. Jadi pengadaan bank sampah sudah diadakan. Sampah kuningnya itu, yang warna kuning itu sudah mulai diatur nanti di tahun depan. Kalau yang hijau sudah diatur juga sudah terkait composting. Nah residunya akan menjadi masalah nih Pak. Residunya ini kalau kita istilahnya biarkan, ini baru 2 dusun DLHK Kota Denpasar agak kewalahan terkait pengangkutan. Kita banyak komplain dari warga, kadang-kadang kok belum diambil Pak sampah residu saya. Ternyata kontainernya sudah penuh gitu. Artinya dari DLHK ketersediaan residunya dia menjatah kita di desa misalnya satu hari hanya 2 kontainer, sedangkan di lapangan bisa lebih. Nah itu ada kendala di lapangan seperti itu. Nah mumpung ada bapak-bapak dari
banyak, mungkin kita bisa temukan bagaimana. Jadi sekarang tinggal PR-nya adalah residu ini mau diapakan begitu. Nah, kalau di Surabaya mungkin kita sudah lihat ada sistem pembakaran itu ya, kemudian menjadi arangnya bisa dijadikan paping misalnya gitu ya, paping blok. Nah, apakah sistem itu relevan untuk di Bali ataukah ada sistem lainnya? Saya masih masih awam terkait hal tersebut. Nah, kemudian edukasi Pak. Jadi edukasi kemarin saya juga sampai sekarang pun ada waru yang mungkin di daerahnya belum belum biasa belum teredukasi, ya kembali lagi tercampur. Jadi di sana ada problem termasuk orang yang mengontrak rumah gitu. Jadi dengan dengan kendala-kendala di lapangan seperti itu, ya itu harus kita edukasinya harus terus kita bangun. Kemarin pun saya walaupun sedikit istilahnya memberanikan diri Pak. Jadi kalau ada warga yang tidak memilah, saya sampaikan di grup forum. Saya punya 10 grup, bahkan di grup untuk mengakomodir semua warga yang ada, baik yang kos, saya buatkan grup dari semua itu. Jadi saya jelas katakan bahwa bagi yang tidak memilah sampah, mohon maaf, nanti urusan administrasinya akan kita ini dulu, bukan kita ini kan ya. Tapi langkah inilah harus kita lakukan supaya nanti mereka mau tidak mau harus terbiasa untuk memilah sampah. Nah, kendala saya adalah sekarang untuk trackingnya itu, artinya siapa yang memilah, siapa yang belum. Tadi bersyukur dari desa sudah melakukan rekrutmen nanti tenaga edukasi dan juga tenaga yang controlling, yang mudah-mudahan ini bisa berjalan. Cuma kemarin sudah saya sampaikan dengan teman-teman di Mekensi, dari kebutuhan 4 tenaga edukasi di masyarakat, kita di Dusun Rumesari baru 2 anak-anak muda yang mau. Nah ini kadang-kadang juga mindset kita kan masih sampah tidak ada RP-nya kan begitu ya. Itu yang mungkin kita harus bisa ubah pelan-pelan. Ini baru dapat 2 pemuda nih, sedangkan lagi 2 kita masih mencari, sampai sekarang belum saya disantap, sudah saya sampaikan. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak budaya. Yang hormati Pak Perbekal Desa Lubuk Kecil, Pak Heri dari WWF ya, dan Bapak PF3 Pak ya, dan Pak Kawil yang saya banggakan, beliau sebagai pilot project 2 Pak Kali mengusaha semangat dalam diri berdua, Bapak PBD, Bu Sekdes, rekan-rekan di BUMDes yang bahan. Nah itulah masyarakat. Tapi ketika sampah itu mempunyai nilai atau berkah, saya kira kepedulian masyarakat nanti dalam mengelola atau mengolah sampahnya pasti akan membantu kita untuk memproses lebih lanjut, baik edukasi dan sebagainya. Saya kira itu terletak pada bagaimana kita menanamkan sebuah mindset kepada masyarakat agar tercipta sebuah mindset positif tentang sampah. Jadi sampah itu tidak jelek, tidak bau, cuma memperlakukannya itu kita harus tahu caranya apa. Jadi mungkin miss-nya di situ. Nah ini memang butuh edukasi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kawil, tangan gede tak mudah. Satu kakak dulu kita pernah mencoba untuk bisa memilah itu butuh 3 bulan. Mulai dari ibu mungkin ya, yang paling bawel di rumah di kakak itu dari istri ya. Karena bapak yang notabene preman pun takut sama istri Pak. Ya, karena bisa memarahi semua Pak, memarahi anak bapaknya termasuk orang tua sendiri. Nah dari PKK mungkin itu istri, mengedukasi orang lain itu, jualan kita itu butuh waktu Pak. Dan kayaknya baru bisa di 3 bulan itu. Baru dilihat ya, sekitar 80 sampai 90% lah. Dan itu juga harus terus diingatkan. Kalau programnya hilang dari pemerintah, contohnya pemerintah desa, pasti mereka hilang juga. Dan ini memang harus continue.
Nah itu sedikit tentang masyarakat, dan saya pribadi juga mendengar informasi sampah menjadi masalah lagi, cukup prihatin. Tapi dengan hadirnya McKinsey dan kunjungan dari WWF, kami harapkan permasalahan sampah berangsur-angsur bisa kita tangani. Nah, cuma dalam hal ini kita punya beberapa catatan penting, karena di sini juga ada beberapa elemen atau prioritas perlakuan atau penanganan agar proses daripada pengelolaan sampah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika kita olah menjadi berkah, kita punya lembaga Pak di desa, ada BUMDes. Nanti kita bisa ajak bekerja sama dan kenyataannya sudah di sana. Nah, kemudian catatan itu adalah mungkin dari McKinsey sendiri, sambil jujur aja belum banyak cerita nih sama Pak Junaidi, kemarin baru ketemu sekali. Jadi kita sempat ngobrol sebentar. Nah, kedepannya kita ingin ngobrol banyak sebenarnya, ingin menceritakan desa kita seperti apa. Karena menyelesaikan masalah itu kita harus cair larut di dalamnya untuk mengetahui di mana sebenarnya titik permasalahan yang ada. Dan kita butuh kejujuran, Pak, baik itu dari tingkat sumber sendiri, dari tingkat edukator dan pemerintah atau yang diajak bekerja sama. Karena di sini kejujuran yang kami maksud itu pasti akan berbau rupiah, Pak. Nanti harus transparan. Ketika masyarakat mengeluarkan dana, menganggap dirinya membayar, masyarakat akan menuntut hak yang harus mereka dapat, layanan kan. Kemudian kalau kita edukasi untuk mengolah sampah lagi, perlu nggak rasanya kita berikan reward kalau mereka yang sudah bisa memilah 90-100%. Karena ada nanti yang tidak bisa memilah, Pak. Mungkin yang 50%, yang masih 30% harus dipanisman itu, Pak. Kan begitu. Nah, ini tentunya ya semacam trik saja nanti. Nah, catatan sekarang adalah Desa Ubung Gajah itu kita sangat luas, Pak. Sekitar 5 hektar, 460 hektar. Jadi kita ada di sini 17 dusun. Nah, tadi malam saya coba kutik-kutik profilnya Bapak sih, doain saya lihat di WWF gitu, kutik. Nah, ternyata di misi-misinya luar biasa, Bapak. Saya lihat di situ suatu yayasan Worldwide Foundation itu, Pak ya. Nah, itu betul-betul sebuah yayasan konservasi alam, Pak ya. Nah, kemudian yang sangat peduli bagaimana kita manusia ini bisa hidup selaras dan harmonis ke depannya. Nah, yang sangat peka terhadap kerusakan lingkungan baik darat, laut dan udara. Nah, di situ saya lihat dalam visinya sangat baik sekali. Saya lihat ada kerjasama kemudian larut dengan masyarakat adat. Ketika kita sebagai pemerintah dan lembaga sosial atau yayasan masuk mampu mengedukasi dan menanamkan sebuah mindset, tentunya dalam hal ini tentang sampah. Nah, karena Pak Bekal izin, saya lihat ini sebagai satu titik permasalahan sekarang. Ketika kita akan membuat suatu program, misalnya untuk siru sampah di 2022, kita harus bersepakat, Pak. Kalau ibaratnya di Bali ada dengan dinas atau pemerintah itu kita sebagai suami istri. Kalau istri tidak sepakat gimana, Pak? Kira-kira didukung nggak program kita? Nah, itu yang terjadi pada saat ini sehingga kita nggak bisa full power untuk berbicara ini, Pak. Nah, kami berharap ketika itu memang sebagian besar atau mayoritas ada dinas itu di Bali itu memang ada kesenjangan sedikit dulu itu, dan sekarang sudah mulai ada, kalau lagi perempuan itu disetarakan istilahnya dengan dana-dana. Kalau di dinas kan kita dapat dana transfer dari pemerintah, dari PAD kan, Pak. Nah, sekarang dari adat pun sudah akan menjadi subjek hukum juga kan. Nah, dalam hal ini kami sangat berharap ketika jarak yang transparan ini terjadi di adat dan dinas, kami berharap
bapak-bapak di McKinsey dan dari WWF sendiri bisa ikut memfasilitasi Pak tatanan sosial keagamaan masyarakatan ada. Nah, tapi sangat kuat Pak ini ada ini dan dia betul-betul real Pak. Dia punya balai banyak, dia punya kentongan sakti Pak, kentongan dibunyikan semua orang datang. Kalau Pak Kawil belum tentu bisa Pak. Tiup apa nanti tiup lepri ya, tiup kentongan nggak bisa orang datang. Tapi kalau itu bunyi, nah itu kekuatan yang ada di sini. Jadi bahasa saya tadi salah masuk pintu tertutup. Nah jadi bagaimana kita dengan sesuai dengan visi daripada WWF sendiri untuk bisa memfasilitasi kita dengan adat kita. Kalau itu terjadi, di pandangan saya adalah desa adat kita itu kaya dengan lahan-lahan Pak. Kita kurang lebih kita punya 6,5 hektar lahan yang mungkin separuhnya masih belum diperdayakan. Kalau itu dikerjasamakan, apa yang disampaikan oleh Pak Protokol tadi, idealnya desa kita itu memiliki minimal 4 TPS 3R untuk mengakomodir 17 dusun. Karena kalau sekarang kan kita baru pilot project 2 dusun Pak. Sisanya udah kayak cacing kepanasan, mau buang kemana sampai. Masyarakat sudah pada ribut dan bermuara sekarang di Pak Kawil ya Pak ya. Pak Bimantara juga gambar pasti beliau dibawa ke desa. Kita dalam kondisi seperti ini karena dari pemerintah kota sendiri menginginkan sampah selesai sampai di desa. Tapi tidak bisa begitu Pak. Kalau saya pribadi saya menolak untuk selesai di sini karena ada residu yang tidak bisa kita proses. Kemudian ada pemasaran tentang pupuk seperti yang disampaikan Pak Kawil Musari tadi. Gimana kalau dulu janjinya DLK itu terjadi pupuk ambil langsung oleh DLK dibayar. Tidak ada itu Pak. Itu hanya pembicaraan saja. Tapi rumusnya kita memungkinkan tidak kalau misalnya McKinsey dengan WWF. Saya dengar dulu Pak Junaidi, kita banyak duit nih. Kalau kita memang mau berjalan bergerak untuk sebuah penanganan sampah yang serius. Kalau pikiran saya kemarin itu ada TPS berbasis Banjar bahkan Pak. Banjar atau dusun kan gitu. Nah, kenapa Banjar Pak? Saya cerita sedikit. Dulu ya mungkin tahun 2014 Kota Denpasar itu sedang susahnya dengan sampah termasuk desa kita. Sama dulu tahun 2006 itu saya pribadi juga sebagai Pak Kawil Pak di Dusun Binoklo baru menjabat mau sembahyang galungan yang ternyata sampah membludak Pak di pertigaan. Nah, awalnya di pinggir Pak, di pinggir barat, yang punya rumah di barat didorong ke pinggir timur, pinggir barat timur. Akhirnya di depan rumahnya Bu Sekdes lah sampah jujur di pertigaan. Nah gimana itu Pak? Baru mau sembahyang keluar jalan ternyata, hei Pak, kadus sampah ini. Saya berpikir, sampah siapa? Saya tidak buang sampah. Tapi kan tanggung jawab kita ada di situ. Ya sudah, saya tidak jadi ke pura Pak. Sambil mobil pickup sudah langsung ditangani, naikkan selesai. Karena pada waktu itu dinas kebersihan Kota Denpasar tenaga kerjanya mayoritas orang Bali yang merayakan hari galungan juga. Nah, sehingga terjadilah penumpukan. Dari situ saya berpikir setelah menjabat jadi kepala desa, berpikiran tahun 2014 kita dapat dana desa 1 miliar Pak. Ternyata ada pasal yang berbunyi dana itu boleh digunakan untuk itu, untuk sampah, penanganan sampah lingkungan. Ya udah habis-habisan Pak. Karena kita adalah 17 dusun, akhirnya saya berpikir swakelola sampah tingkat Banjar. Caranya bagaimana? Saya wajibkan masyarakat membayar sampah Pak pada saat itu. Karena pada saat itu kita dapat pelayanan dari pemerintah Kota Denpasar, cuman di jalan induk saja. Bagaimana dengan warga kita yang tidak di jalan induk kan tidak terlayani? Akhirnya membuangnya mereka di Empang, di Tebo istilahnya, kawasan rumahnya kan ada kebun kecil yang semuanya kalau hujan akan bermuara ke sungai. Nah sejak saat itu kita paksa Pak, memang tidak mudah, tapi kita tanamkan mindset, kita buat ilustrasi, kemudian kita berikanlah dia sebuah penanganan sampah berbasis Banjar. Jadi Banjarnya kita beri mobil Pak, jadi pinjam pakai karena desa kan tidak boleh hibah Pak.
karena kami tidak punya PAD, jadi kami dapat dana transport dan dana Jokowi. Itu yang kita bertahap kemudian kita turunkan mobil dengan catatan banyak membentuk kelompok swakelola. Kita pilot project kan kemarin itu 2 Binokular dan Pogading. Dalam setahun mereka surplus Pak. Binokular dapat 19 juta, Pogading dapat 43 juta. Karena kita sudah buat ilustrasinya, minimal punya pelanggan 300, bayarnya 20.000, hitungan saya yang 6 juta itu operasional sekian, sebulan dapatlah minimal 1 juta lah, nyimpan. Dan terjadi. Dan dana yang mereka dapat itu tidak setor ke desa Pak. Nah ini yang saya bilang, ketika jadi RP, keterbukaan dan kejujuran ini kita kembalikan ke Banjar Pak. Desa tidak mengambil lagi. Karena konsepnya adalah desa sudah punya uang itu kita konsep memberi Pak. Kalaupun terjadi profit, biarlah terjadi di Banjar atau di kelompok mereka, sehingga nanti mobil yang kita pinjam pakaikan pun kepada mereka, jika terjadi kerusakan dan sebagainya, mereka wajib memperbaiki. Tidak dibebankan lagi ke desa. Nah itu terjadi akhirnya bertahun-tahun demi tahun ke 17 dusun dapat Pak. Ada yang minta mochi, kalau yang mochi kita kasih 2, kalau yang mobil kita kasih 1. Dan kita waktu itu sudah pilot project di Kota Denpasar bahwa Gubeng Kajo sebagai desa yang pertama bisa menangani dan memilah sampah. Nah, akhirnya dari Kementerian PU turun adalah TPS 3R. Ketika melihat itu turunnya di Kelurahan Ubung Pak, bukan di Gubeng Kajo. Cuma waktu itu kita bagus, saya tangkap informasi bagaimana kalau Ubung Kajo. Akhirnya dinilailah Ubung dan Ubung Kajo siapa yang lebih layak. Nah ternyata yang lebih layak kita, karena kita udah ada surat kelola sampah yang sudah ada SOP-nya, ada manajemennya. Kalau di Kelurahan Ubung kan cuma baru ini aja, baru digagas. Jadi TPS sudah punya, cuman belum ada sistem. Nah akhirnya jatuhlah TPS 3R itu di Gubeng Kajo. Akhirnya kita bangun Pak, dana yang diberikan sekitar 650 juta waktu itu. Dan ada dana juga yang kita support dari desa ke TPS 3R waktu itu ya, bisa beberapa kali, sehingga jadilah seperti itu. Nah sekarang pikiran kita adalah pikirkan bersama. Nah kemudian kehadiran BUMDes dalam hal ini juga seperti Purwo, saya lihat BUMDes sudah masuk dengan McKinsey begitu jauh. Kami berharap kita punya target selesai Pak Mekal, Pak Heri dan dari McKinsey Pak Junaidi dengan Pak Kawil, nanti semoga bersepakat dengan rekan-rekan yang lain. Yuk kita buat 1 atau 2 tahun ini clear sampah, yuk 0 sampah. Betul Pak. Jadi harga ini kita pikirkan enggak 2000 ini, maaf lah, 2009 ini 2022 ini. Besok masih ngomongin sampah 2000 tuh capek ya. Harusnya kita sudah maaf maunya bangun rumah nggak jadi bangun rumah karena mikirin sampah, mau beli sepeda nggak jadi, karena ini yang akan rusak Pak. Kalau kita bersepakat 2022 Gubeng Kajo clear sampah, apa yang harus kita lakukan itu kita breakdown Pak. Misalnya Pak harus bersepakat, Pak Kawil udah dana desa fokus kita ngomongin sampah aja, nggak usah ngomongin pumping lagi, nggak usah ngomongin got, nggak usah ngomongin pelatihan yang lain, kan masih COVID kan, nggak mungkin kita pelatihan, kita fokus ke sampah aja. Saya kira nanti mau apa itu yang kita maksimalkan dananya. Di samping kita kejar juga dana-dana yang bisa Pak Junaidi yang dari Kementerian PU. Seandainya desa kita siap dengan lahan, mohon dibantu linknya ke Kementerian PU untuk pembuatan TPS 3R tersebut. Edukasinya mari secara bersama-sama. Nah penekanan sekali lagi mohon dijadwalkan, dipertimbangkan. Menurut hemat kami memberikan pemahaman bahwa sampah itu tidak hanya kita bicara sampah. WWF kita berbicara bagaimana keberlangsungan manusia dan alam ke depan, kan begitu Pak ini. Mungkin demikian Pak Mekal yang bisa saya sampaikan, sedikit panjang lebar, mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran bersama. Dari McKinsey jangan tinggalkan kami, karena kontrak kita kan sampai Desember ini Pak ya. Mohon nanti Pak Jun Masih lanjut. Masih lanjut kan? Pak Heri datang Pak Heri, teman kita. Mohon dilanjutkan sehingga kami penanganan sampah ini tidak terhenti di tengah jalan, supaya 2 tahun ke depan kita harus tuntas mengenai masalah sampah
dan semua dusun kita bisa tercover ke depan ini seperti itu, supaya nanti kita tidak energi kita terus membicarakan hal itu saja. Apalagi nanti kalau Pak Jokowi diganti, adakah dana bukan ke desa itu nanti ke sana nanti banyak. Kalau tidak ada ya sudah, bagaimana kita? Mudah-mudahan kita berharap nanti sampah ini bisa tertangani secara maksimal. Saya juga kasih tahu yang sempat hadir pada siang hari ini Pak Kawil dengan Pak Bundes beserta semua staf penasihat dan direktur. Dalam kesempatan ini tentunya saya tidak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau orang Batak bilang terima kasih tidak terhingga kepada WWF selaku pendonor sarana dan prasarana dalam hal pengelolaan TPS 3R yang ada di Desa Ubung Kayu kami ini melalui McKinsey yang selalu memberikan edukasi akademik dan juga pendampingan setiap saat dan setiap hari dalam hal memberikan pemahaman terhadap pengelolaan sampah kami di TPS 3R. Seperti yang cerita yang disampaikan baik dari Pak Kawil dan juga dari Pak Wayan Wida sebagai mantan dari Perbuka sebagai penggagas TPS 3R ini, itu sudah kita dengarkan bersama-sama. Namun di sini ada beberapa kendala, ada beberapa masalah yang harus kita tidak lanjuti. Bagaimanapun itu nanti dengan Bapak-Bapak itu mencari tekniknya. Tadi seperti ide dari usul dari semeton kami dari Petan Gede, bagaimana juga kita selanjutnya itu ada pengelolaan sampah plastik itu sehingga menjadi barang yang bermanfaat dan tidak kita membuang lewat bank sampah lagi. Mudah-mudahan bisa kita olah sendiri di TPS 3R menjadi satu barang yang bermanfaat. Nah, dari Wasari tadi dia juga kita juga mendengar bahwa itu ada masalah sedikit terkendala tentang pengangkutan sampah residu. Jika memungkinkan, apakah mungkin? Nah, ini sebagai pendonor dana ini dari WWF, apakah mungkin kita pengadaan satu truk itu misalnya? Kalau mungkin itu adalah satu solusi untuk mengkedaskan dari sampah-sampah residu yang harus kita alurkan dari TPS 3R biar tidak meluap di sana jika memungkinkan. Nah, salah satu juga titik berhasilnya atau ketemunya apa yang kita jalankan atau yang kita laksanakan pada hari ini adalah pengelolaan sampah agar hasilnya maksimal seperti yang disampaikan Pak Wayanita tadi. Kita di sini adalah menggunakan desa adat dan desa dinas. Kalau desa adat itu dia lebih sakti gitulah. Kalau memang dia yang turun artinya semuanya dia. Jadi jika itu sangat mendukung dan menjalankan amanah dari Pergub itu tentang pengelolaan sampah, mudah-mudahan ini kita bisa terus selesaikan satu permasalahan sinanya bersama. Kalau dengan permasalahan itu masalah pokara, iarnya dan masalah kemanusiaan itu sudah berjalan dengan baik. Badan perwakilan Lembaga desa kalau di DPR bukan Pak. Badan perwakilan desa. Kalau DPR. dinas kan LPM. Kalau di desa BPD. Ketua desa. DPR-nya desa kan. Ya. Nah, beberapa hal penting kali ini yang disampaikan. Pertama masalah tadi itu edukasi, oke, kita sudah jalani untuk 100%. Masalah residu tadi ya. Nah, jadi residu ini sekarang agak membingungkan. Jadi antar negara itu ada perbedaan kategori Pak ya. Nah, itu bahkan bisa antar provinsi, antar dinas LH. Jadi kita juga masih memusnahkan itu bagi cek di Pulau Bali itu residu apa aja. Tapi kalau sampai misalnya tadi katakan tidak terangkut ya beberapa hari, kesannya apa kategorinya lebih luas. Kan residu itu adalah sampah-sampah yang sudah tidak bisa sama sekali diolah. Plastik, organik dia nggak bisa. Apakah sebanyak itu? Tadi ada pertanyaan juga kan, mungkin Surabaya misalnya itu, berarti dia mungkin jadi bukan residu karena bisa diolah kan. Nah, nanti ada perbedaan, makanya perbedaan kategori ini bisa jadi di sini dianggap itu residu, padahal harusnya bisa diolah. Ya kan, itu akan terjadi gitu. Nah,
Ini betul menarik juga Pak. Jadi saya ada tugas juga itu di kemarin itu tentang ini sebenarnya nanti problemnya bahwa ada jalan sebenarnya kan kereta seperti ini. Residu itu pada akhirnya nanti masuk ke dumping site ya. Ya, nggak tahu karena dia bisa diolah sekali, ya kan. Dumping site itu kan memang terbatas Pak ya. Padahal sudah bagus kalau yang bisa digunakan otomatis nggak masuk ini kita kerjakan sekarang. Tapi bagaimana yang nggak bisa didorong sekali di residu? Karena udah terbatas, membuka yang baru itu juga ada biaya dan juga besar, ya kan? Tergantung juga siapa segala macam masih dalam lainnya. Nah sebenarnya memang ini sudah dipikirkan lembaga internasional, mulai dari WWF, Konservasi Internasional. Jadi sekarang kan saya baca pemikiran mereka ini, saya nggak bingung nih orang barat maaf ya. Saya baca dari luar. Dia ada satu teori sekarang ini disebut EPR, Extended Producer Responsibility. Bagaimana kalau bisa sih transaksi yang menghasilkan limbah itu, plastik semacamnya, pas menjadi residunya nanti dia berkontribusi langsung untuk penanganannya. Nah kenapa ini diperlukan pemikirannya? Karena kalau pemerintah yang mau minta bayaran ya, itu nanti jalannya pajak. Pajak itu harus ada undang-undangnya ya Pak ya. Terus sampai peraturan pemerintah, peraturan keuangan, semua itu lama dan panjang. Dan terkadang oleh lembaga LSM masyarakat internasional, yang masalah lingkungan juga itu mereka protes. Seringkali juga pakai pajak, terutama tidak berhubungannya pada tidak jelas itu ya kan, ukurannya, manfaatannya misalnya, penyalurannya. Nah, sehingga satu cara enggak kewajiban dalam perusahaan swasta yang menghasilkan limbah dan itu tadi, oke, mereka udah bayar pajak. Nah saat itu kerugian yang dikeluarkan yang dihasilkan oleh limbah, kelompok mereka bisa ganti rugi, tapi jangan dipajakkan secara langsung ke masyarakat. Nah ya, seperti tadi, dimana versi itu bisa udah penuh ternyata dapur saya kita nggak bisa olah lagi. Nanti dari mereka, ini dari mereka, Nestle kan menghasilkan dua plastik apa, buat soalnya ada residunya. Nah itu mereka bayar nanti untuk pembukaan dapur saya baru. Nah ini sudah menarik. Jadi padahal di waktu saya pelajari ekonomi itu lama, Bapak dan ekonomi itu udah ada instrumentasi ekonomi lingkungan itu, ekonomi lingkungan. Tapi pemanfaatan teori ini implementasinya sangat lambat dan sangat lemah. Dulu kita cuma berkutat dengan nama-nama baru nih Pak. Jadi IPR gitu. Jadi IPR ini sampai jauh puluhan tahun lalu itu sebenarnya implementasi ekonomi lingkungan. Nah hanya yang lalu itu memang dalam pikiran para ekonomi itu eksploitasi terbaik itu ajak ya. Tapi ternyata kan pajak ada masalah juga, sehingga muncul sekarang dalam bentuk pajak perusahaan itu berikan ganti rugi langsung ke masyarakat, ya kan? Ditambah terpapar residunya, oke, berikutnya dumping site itu sudah penuh tuh residu supaya baru buat biaya. Nah perusahaan juga yang harus dibayar. Nah ini maksudnya Pak, IPR. Nah kenapa TPS 3R ini menjadi penting? Karena TPS 3R bisa menjadi lidah sebenarnya penyampaian kepesertaan sasaran ini. Ya, misalnya ini apa kita minta ini dari pemerintah, mau enggak? Itu udah panjang kok Pak, ya susah nih. Tapi kalau masyarakat ada alasan, nah di TPS 3R ini sebenarnya. Jadi ini kayak sebagai jembatan untuk bisa digunakan kita minta ya dalam tanda kutip pertanggungjawaban dari perusahaan swasta yang menghasilkan limbah dan residu. Ya, lepas mereka sudah pajak. Nanti kita bisa beralasan Pak, Bapak kan biaya pajak pemerintah itu bagian keuntungan Pak. Tapi ada hal lain yang kita pelajari ini dalam ekonomi lingkungan, bahwa ada limbah dan residu itu tidak tersangkut dalam pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Ya. Jadi kalau bisa Bapak terbilang kalau misalnya aku apa yang menghasilkan limbah itu dan residu memberikan bantuan kepada masyarakat. Ya, nah ini tersebut extended producer responsibility. Kita suka bingung dengan istilah ini sudah kita pelajari puluhan tahun lalu Pak. Nah, jadi ini jadi pertama adalah nanti mungkin bisa dikaji ulang residu dalam tadi yang kategori yang di naskah apa itu
sama nggak dengan yang lain? Ya. Saya khawatir kalau misalnya sampai isi lingkungan partai yang regional ini mungkin apakah tempatnya dan saya sudah mau habis sangat dibatasi atau tadi kategorinya terlalu luas nanti mungkin di tempat lain itu nggak ada juri bisa diolah ya kan. Nah kita harus pelajari. Yang kedua nanti daerah dengan agensi harusnya bisa tadi menjadi lidah di masyarakat menyambung dengan proses yang mulia rakyat kepada perusahaan swasta yang memproduksi kan ibu ada di sini. Kalau kita nggak perlu mereka nggak pajak pak, ya pajak kan keuntungan. Bapak punya bikin perusahaan ada keuntungan dari masyarakat, dari produksi dan jualan masyarakat, bapak bayar pajak pemerintah karena fasilitas. Bapak gunakan juga tuh kan, segala macam pemerintah bantu masyarakat. Nah ini adalah hal yang tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan. Yang sampai kita kenal waktu yang perusahaan terhadap masyarakat seperti CSR. Maka kan secara paham juga apa namanya bantu jembatan ya kan begitu apa namanya terhadap hubungan di pasar apa itu kan tapi tidak spesifik pada pandangan masalah lingkungan. Nah, jadi PR ini diarahkan apa namanya tanggung jawab perusahaan yang produksi limbah ya itu ada diperluas jangan cuma bantuan masyarakat tadi. Jembatan rusak kita minta di pasar ini perlu dibangun. Nah, mereka bantu mereka mau bikin ke pasar. Tapi ada hal lain yang bagus bukan teman. Jadi ini mungkin salah satu cara. Jadi ada yang berhasil mendirikan 70% dari tingkat dusunnya atau RW-nya ada yang baru 57% dan 70% kemudian masuk karena COVID kan aktivitas 30% lain oke. Tapi yang kita pahami sistem itu sangat masif, sistematis, komprehensif, sangat bagus. Ya, tepat tadi implementasinya banyak ini masalah. Oke. Nah, sebenarnya sistem ini sangat bagus. Nah, kalau misalnya kita bisa tadi ya TPS per dusun atau per RW seperti Jakarta Jubuan, sebenarnya sangat bagus. Tapi bisa tidak begini Pak, karena kalau misalnya TPS 3 itu kan memang udah ada fasilitas, ya artinya ada mesin olah ya untuk pengomposan, untuk plastik, untuk kompresan, biasa sampai yang halus. Nah kalau per dusun itu berat ya Pak ya. Satu masalah mesinnya mahal ya. Kedua kita semakin banyak orang ya kan, pengawasannya. Nanti masalahnya ada 3K Pak. Ya konsep 3K kebersihan, keselamatan dan keamanan ya. Nah ini kan belum baku untuk industri recycling tingkat desa kecamatan ini presiden belum baku. Kalau manufaktur, mining, itu konstruksi sudah ada sertifikasi kompetensi ya, jadi mereka bisa mengawasi keselamatan kerja. Nah ini belum standar. Jadi apalagi kalau di tingkat desa itu lebih sulit. Jadi saya pikir bagus. Ini tingkat pengumpulan aja Pak untuk pengumpulan sampahnya ya. Nah tapi pengolahannya masuk di TPS 3R ya di desa. Apakah tadi tapi kurang nih 2 desa bisa dilewati 2 desa lagi. Tapi kalau tingkat dusun mungkin TPS 3R atau dusun saya rasa dan masa Jakarta dulu itu saya ajukan dan mereka juga paham. Jadi nanti dari KPR dusun itu yang bagus. Kalau sampah juga menyerap masyarakat dari masyarakat sudah sangat teratur, hampir 100%, ya kan? Sudah sangat teratur. Nanti mereka bisa yang paling bagusnya meningkat jadi TPS 3R mewakili bisa mewakili tingkat kecamatan. Ini mau tidak terus semua. Karena masalahnya mesin, kesulitan dana, kemudian penanganannya, kemudian keselamatan kerjanya yang tidak bisa bisa didelegasikan ke tingkat yang lebih bawah lagi Pak. Saya pikir ini menarik, tapi itu kan tinggal kita tempatkan pada posisinya supaya main untuk yang satu dorong ada beberapa Malaysia dan Belanda. Nah yang 1 sampai bulan lain, tapi saya kurang paham apakah saya diskusi kemarin sama Pak staf negara memang masih ada sisa dana, tapi apakah itu bisa nanti didiskusikan aja misalnya. Karena saya lebih pada kalau ini selain terbuka di masalah teknis secara strategi dari pengelolaan atau dana bisa dibicarakan. Mungkin sekian lah kalau Ibu yang nanti Pak Anies bisa ada usulan lagi boleh. Sampah organik dan organik, daur ulangnya residunya masih tercampur seperti itu. Nah sehingga
kita sudah 3 itu pun masih kita kekurangan kontainer. Nah mungkin belum maksimal juga apa yang Pak katakan tadi, belum maksimal terpilah sampah. Daulahnya masih tercampur dengan residu. Nah, jadi teman-teman dari yang lain mungkin bisa mengkondisikan bagaimana mempercepat pengangkutan sampah, karena saat ini kita Pak Ari bisa saksikan kemarin sampah residunya sudah cepat sekali kontainernya penuh. Nah, mungkin bisa diterima untuk bisa membantu desa kita untuk ada roda 6 seperti itu. Nah, mungkin biarpun nanti diarahkan menjadi leading sektor daripada penanganan sampah itu tidak maksimal Pak Eri. Kemarin kita sudah bersurat karena kekurangan ini, namun saat ini mungkin masih panjang lebar pola pikirnya untuk segitu-segitu aja yang diberikan kepada kita untuk sampah organiknya. Kita tidak bisa menambah. Mungkin alasannya tidak ada pengadaan armada dan lain sebagainya. Memang begitulah terjadinya lika-liku di Penang. Kita pun untungnya kita di Desa Bokajo berkat perjuangan beliau Pak Wayan Michael sudah sekian persen bisa tangani. Nah jika nanti ditutup di TPA Lumintan, saya cacing kepada saya ini segera terwujud yang namanya DP3R tambahan untuk dusun yang lain yang lagi sekian dusun. Nah seperti itu. Maka dengan demikian kehadiran DP3R selain DP3R sekarang harus terwujud. Nanti dana-dana kita yang untuk perbaikan fisik, pembeludan bot, perbaikan gang jika tidak parah sekali, nah itu kita arahkan nanti keuangan kita untuk penanganan sampah. Nah di sini kita juga apa yang dikatakan tadi supaya membelah cakrawahyu Pak Peri hanya Abimanyu tapi keluarnya susah. Sebuah pola atau mindset saya kira bagus jadinya. Karena kalau kita yang ngomong namanya berkeluarga udah pernah cekcok kemarin, apalagi kamu gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau orang lain yang masuk biasanya Jatuh yang kita tangani sampah itu kan adat ya, dinas ya, ini yang seharusnya kita suami istri kita harus lakukan bersama-sama. Satu piring berdua lah gitu. Nyuci berdua kalau kayak begitu. kan tidak wajib memproduksi sampah. Iya. Saya bilang kemarin nggak usah pusing, kenapa yang produksi sampah siapa? Pak, Buat aturan dilarang produksi sampah gitu. Tangani sendiri kan begitu misalkan. Jadi kita mau responnya seperti apa? Kalau memang butuh penanganan, yuk kita bersama-sama. Itu artinya. Oh, tadi saya ada pengincar juga. Halo, siapa lagi nasi ini? Udah ngomong sebenarnya Pak. Di rumah makan break. Rumah makan break.